Tahun berapa, Wita? Ya, Tahun berapa kita sekitar tahun 2005, Bu. Wow. 2005, 2007 dari awal-awal. Iya. 2007, iya. Iya, oke, baik. Ya. Pemantapannya, Bu. Ya, pemantapannya di 2012 sampai sekarang ya. Jadi Ayah dan Bunda perlu diketahui bahwa Yayasan Bening Indonesia itu adalah sekolah pertama di Kota Bogor yang menerapkan JPI Fonik, dan Bu Wita adalah murid pertama saya. Jadi artinya kalau sekarang ini bersanad, ya memang kalau belajar fonik sama Bu Wita itu sanadnya langsung gitu. Dan beliau tahu betul fonik dari awal mula sampai sekarang menjadi program literasi dasar, dan alhamdulillah mulai nanti bulan November JPI Fonik bisa dilihat di Kemendikbud ya, di laman P4TKPLB, yang Ayah dan Bunda bisa masuk dan ikut pelatihan di sana, yang itu menjadi program internasional. Ya. Jadi mungkin teman Ayah dan Bunda ingin tahu kenapa saya ada nongol di Bening gitu ya, karena memang dari awalnya ya Bening inilah yang menjadi cikal bakal penerapan JPI Fonik di Bogor dan kemudian ke seluruh Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu secara aspek kesejarahannya, bahwa untuk kelas 1 dan kelas 2, kita sangat concern dengan pembelajaran yang berkaitan dengan phonemic awareness. Ya, karena phonic awareness itu adalah kesadaran tentang bunyi. Maka hari ini Bu Wita akan mengajarkan beberapa bunyi bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kenapa sih nggak dibaca B tapi dibaca cuh, gitu ya. Itu kan sulit. Ya sulit karena Ibu tidak biasa. Tapi coba secara sederhana. Kita mengajarkan kepada anak-anak A, B, C, D. B sama A kok menjadi ba? Harusnya kalau logika B, A, kan harusnya dibaca B ya. Tapi Anda memaksa harus dibaca ba, gitu kan? Loh, tapi anak-anak bisa, Bu Marti lah ya, emang bisa. Karena apa? Anak-anak udah tergadai dan takut sama ibunya, sama gurunya. Ini dibaca ba ya. Kalau nggak baca ba, kamu berarti nggak bisa baca. Nah, maka di dalam JPI Fonik itu dibaca b, a, ba. Terus lebih cepat lagi ba. Karena memang secara fonetik itu bunyinya adalah b, bukan B. Kalau B itu nama hurufnya. Ya kayak cicak aja lah Bu, sama tokek. Kan cicak kan bunyinya bagaimana? Cicak gitu kan. Tapi tokek kan bukan bunyi, cicak bunyinya cek 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 cek. Nah kalau kambing bunyinya bukan bing 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 kan, embek kan. Jadi ada yang nama dan bunyinya sama, ada yang nama dan bunyinya beda gitu. Sama, huruf juga begitu. Ada yang nama dan bunyinya sama seperti A, ada yang nama dan bunyinya berbeda. Ya, jadi kenapa ceh. Nanti hari ini Bu Ita akan mengajarkan karena akan membantu anak-anak nanti memahami proses apa yang didengar dan apa yang dibaca dan apa yang ditulis gitu. Jadi A, jadi becak. Nah, kalau dulu kan BE, B, C, A, C, K. Oh, C sama A kan harusnya C ya. Kok jadi C? Nah, K kenapa kok dibaca becak? Kok enggak becaka? Kodok. K-O-Ko. K sama O kenapa dibaca ko? Kenapa bukan kau? D-O kenapa enggak dibaca deo? Kenapa dibaca do? Maka jangan heran ketika anak-anak yang di TK dibaca menggunakan caci cuceco babi bebo. Jadi ketika kodok dia nanya, Bu, kodoka atau kodoku atau kodoke? Karena dari apa? Kakiku keko dadi dudedo. Nah, ini di kelas 1 dan kelas 2 itu harus hilang dari persepsi anak-anak dan digantikan dengan phonemic awareness dan nanti didukung oleh membaca lantang yang dilakukan di sekolah dan diulang-ulang oleh orang tua di rumah. Nah, kenapa itu dilakukan? Agar anak-anak kembali lagi mendapatkan kekuatan di proses bahasa lisan untuk nanti ketika di bahasa tulis itu menjadi lebih mudah. Ya. Ayah dan Bunda, nanti anak-anak kelas 2 itu ada AKM ya. AKM itu Asesmen Kompetensi
asesmen kompetensi minimal. Jadi kayak semacam, dan nanti ujian, kalau taruhlah kita bilang ujian, itu di SD itu sekarang jadi 3 kali, Bu. Kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Ya. Jadi kelas 2 itu ada AKM 1, kelas 4 ada AKM 2, kelas 5 ada AKM 3. Nah, AKM 1 itu targetnya adalah anak-anak harus memahami proses menerima informasi dengan tepat. Nah, proses informasi dengan tepat itu dimulai dari keterampilan menyimak. Itulah pentingnya ayah dan bunda hari ini dikumpulkan. Jadi jangan sibuk dengan mencerca anaknya untuk cepat bisa baca, cepat bisa nulis, tapi tidak paham. Karena kalau cepat itu biasanya akhirnya anaknya apal. Dia bisa baca, tapi istilahnya adalah baca cangkem. Baca cangkem itu hanya bisa melafalkan saja tapi tidak paham. Ya. Nanti Bu Wita akan banyak cerita ya, karena beliau sudah bergelimang dengan salah benar gitu ya Bu Wita ya. Maaf ya Bu Wita, terima kasih atas kesabarannya. Jadi murid saya itu Bu Wita, terus Bu Kulsum itu, terus layer keduanya Bu Dewina. Nah itu. Jadi kalau saya sama Bu Wita dan teman-teman itu bisa TikTok-nya sangat black ya kayak gitu, karena memang dari dulu kala dan memang beliaulah yang menjadikan Fonik itu besar, dan dari doa-doa beliaulah yang menjadikan saya terus berkarya. Dan terima kasih kepada Yayasan Bening Indonesia yang memberikan kesempatan saya untuk beramal soleh. Mudah-mudahan ini menjadi catatan terbaik kami semua dan kita semua di akhirat ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Persis 15 menit ya, Bu. Persis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Padahal saya nggak cek jam loh, Bu, 15 menit atau enggak. Terima kasih, Jazakillah khair, Bu Marti. Ini juga kita sudah kehadiran Bu Nastiti. Ibu, sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kegiatan berikutnya kita langsung mendengarkan dan berdiskusi terkait dengan Fonik. Diawali dengan sosialisasi dari Bu Wita. Bu Wita, siap Bu Wita ya? Insya Allah Bu Alfra. Baik, kepada Bu Wita dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Ibu semua yang sudah bisa ikut gabung. Saya tadi memberikan informasi ya Bu ya terkait acara undangan ini. Ada yang baru terima malam tadi, terus ada yang homeschooling tadi baru subuh. Saya berikan undangan, kelupaan, mohon maaf yang untuk orang tua dari homeschooling kelas 1. Nah, terima kasih kepada Bu Marti dan Bu Nas yang sudah memberikan amanatnya ke saya untuk menyampaikan sosialisasi CBI Fonik ini. Nah, perkenalkan kalau nggak kenal ya kita ta'aruf ya Bu ya. Nama saya Roswita, saya sarjana pendidikan anak usia dini, lahir di Bogor 12 Desember 1981, rumah di Cinangka, Ciampea. Menikah dan memiliki 3 orang anak. Pengalaman belajar kurang lebih 17 tahun di PAUD Bening. Ya, terima kasih Bu Alfa. Saya selanjutnya. Bu Wita, punten sebentar. Ini ketutupan nggak ya? Gambarnya ada tulisan nggak? Nggak ada ya? Terlihat Nggak jelas. ada. Oh. Kalau di saya ada tulisannya. Oh, ada. Juga ada the self application. Sebentar ya. Mohon maaf. Oke, sudah bersih. Ya. Kenapa kita mengagendakan sosialisasi CBI Fonik ini? Pertama-tama mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Bunda Ayah semua ya, khususnya untuk kelompok untuk kelas 1 tentang metode
metode fonik ini ya, maksudnya model pembelajaran bahasa Indonesia seperti ini ya, karena sudah selama HPS saya sosialisasikan cara belajar ini kepada anak langsung tanpa ada sosialisasi dengan orang tua. Jadi agar kita lebih bersinergi, lebih selaras ke depannya, maka diadakanlah sosialisasi. Atas pertanyaan ayah bunda kemarin, Bu, apa itu CBI Fonik ya? Katanya ada yang bertanya seperti itu. Nah, CBI Fonik ini adalah model pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak usia 2 tahun sampai 8 tahun. Dan CBI Fonik itu sendiri singkatan dari cerdas berbahasa Indonesia berbasis fonetik. Nah, di sini ada berbasis fonetik. Apa itu fonetik ya? Yaitu proses pengucapan bunyi bahasa. Jadi bunyi huruf, bunyi kata itu dari fonetik ini. Dan CBI fonik dasarnya bunyi atau fonem bahasa Indonesia. Jadi dasar bunyi, mungkin kalau bunyi vokal itu tidak ada yang berubah atau tidak ada yang berbeda, ada satu yang berbeda yaitu bunyi E dan E. Yang selanjutnya bunyi A, I, U, E, A, I, U, O itu keluar yang dari, makanya waktu saya observasi kelas 1, ayo buka mulutnya yuk, coba dilihat A, dibuka biar artikulasinya jelas, bunyinya kita bisa dengar, seperti itu. I-nya jelas yuk sambil meringis gitu. Nah, kebetulan kemarin udah sampai U, kelas 1. Ya, U. Nah, kenapa saya video saya sedikit nge-lag. Nah, ditutup saja ya Bunda, punten izin tutup video supaya lancar. Nah, untuk yang E dan E, belum masuk materi E dan E karena saya pikir wah harus sosialisasi nih, bunyinya sudah berubah gitu ya. Nanti saya jelaskan. Jadi di sini mungkin yang udah belajar atau udah belajar anaknya di SPS Bening 1 atau di Bening yang lain itu tidak terlalu aneh ya Bu ya, dengan bunyi-bunyi konsonannya nanti ada B, C, D gitu. Seperti itu nanti jadi untuk sosialisasi yang terbaru untuk orang tua yang baru hadir dengan Bening Indonesia. Ya, selanjutnya Bu Afra. Nah, di sini ada pengembangan CBI Fonik dengan model pengembangan bahasa Indonesia anak usia 2 ya, 4 harusnya 2 itu ya. 2 sampai 8 tahun yang terdiri dari 5 level. Nah, di sini yang pertama ada level prafonik usia 2 sampai 3 atau 4 tahun. Yang pertama level prafonik usia 2 3 sampai 4 tahun, level prafonik usia 4 tahun ke atas itu bunyi harus sudah jelas artikulasi kecuali memiliki hambatan dari organ artikulasi itu sendiri. Nah, di sini ada poinnya ketiga yaitu level dasar usia 4 sampai 5 tahun, level terampil usia 5 sampai 7 tahun itu sudah bisa berkomunikasi. Nah, untuk kelima ada level mahir usia 8 tahun ke atas. Di sini sudah muncul wacana. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya di sini ada langsung saya ke level prafonik ya, Bun. Di sini ada level prafonik untuk usia 4 tahun, yaitu tahap menguatkan dasar keberbahasaan, yaitu keterampilan menyimak dan berbicara. Usia 4 tahun ada menyimak dan berbicara. Di sini materi bunyi merupakan dasar dari setiap bahasa. Jadi kalau misalkan Bu, usia anak saya sudah SD ini, tapi dikembalikan ke sini sama Bu Ita, punten ini ya biar kita sama seiring gitu ya Bu ya. Jadi di sini saya pakai kemarin observasi pakai level prafonik, materinya bunyi lagi dari bunyi vokal. Mungkin ada anaknya yang sudah bisa baca, ada anaknya yang sudah kena huruf. Bukan berarti Bu Ita mengabaikan, tapi di sini kita kembali untuk sudahkah teman-teman kelas 1, kelas 2 ini untuk materi bunyinya. Dan di sini ada kata sebagai konsep dasar dari identifikasi makna.
Nah, jadi kalau Bu Ita, adakah kata, misalnya adakah kata bola, itu kan bola itu kan kata bermakna. Kalau misalkan adakah kata baba, nah itu jadi kita tidak pakai kata yang tidak memiliki makna seperti itu ya. Jadi kata sebagai konsep dasar untuk identifikasi makna. Pelafalan kalimat sesuai dengan tujuan. Ada pelafalan kalimat kok di Frafonik. Nah, waktu pertemuan pertama saya sudah minta anak-anak kelas 1 untuk bernyanyi cicak-cicak di dinding. Lalu mengucapkan syair, yuk ikutin Bu Ita. Pelafalan kalimatnya. Nah, itu juga perlu berlatih lagi. Ada yang langsung dengan cicak-cicak di dinding nih. Harusnya kan ada jeda, ada tempo, ada nada seperti itu ya Bun ya. Jadi di sini ada prosesnya sendiri. Di sini ada teman-teman mengucapkan bunyi makna. Nah, aktivitas proponiknya mencari bunyi kata. Mencari bunyi pada benda. Wah, Bu Ita udah sampaikan nih, Bun, siapkan benda ya. Di depan teman-teman, di depan kamera ada 4 benda, silahkan siapkan. Pertama yang disembunyikan, yang kedua dicari di dalam rumah. Itu sudah pernah dilakukan, masih perlu pengulangan beberapa, jadi ada yang istilahnya ada yang sudah memahami instruksi, ada yang belum memahami instruksi, seperti itu ya. Ini untuk Anandanya sendiri, seperti misalkan kemarin menyiapkan benda di dalam baskom, ditutup kain, dirasa, dipegang bendanya, sebutkan sebelum dikeluarkan bendanya. Ternyata instruksinya ada yang belum sampai, dikeluarin semua bendanya. Ada yang seperti itu juga ya. Jadi di sini teman-teman juga harus menyimak instruksi dari Bu Guru dengan baik. Artinya pesan, kalimat pesan seperti itu ya. Nah, di sini metode, maksudnya di sini SOP yang di sini sudah ada beberapa yang Bu Ita sampaikan kepada Ananda terkait HPS kemarin ya, observasi foniknya, mengucapkan bunyi bermakna, mencari bunyi kata, mencari bunyi pada kata. Kemarin itu mencari bunyi dari lagu Cicak-Cicak di Dinding, cari bunyi kata bermaknanya. Lalu mencari bunyi pada benda, ada sendok, kemarin pensil, buku. Teman-teman sudah menyiapkan mencari bunyi materinya. Nah, target materi itu kemarin saya, hari ini kita akan berkegiatan mencari bunyi pada benda, mencari bunyi A, mencari bunyi I pada benda. Seperti itu. Nah, di sini juga ada mencari bunyi pada gambar. Mungkin yang belum disampaikan ya ini, mencari bunyi pada gambar. Nah, ini belum ya Bun ya, nanti kita akan bertemu lagi dengan di pertemuan CBI Fonik seperti itu. Baik, ya, slide selanjutnya Bu Afra. Nah, di sini ada, oh iya Bu Afra, punten kalau yang video membaca lantang, teman-teman kan menyimak dan mencari bunyi kata, mencari kata bermakna dari kalimat, dari baca cerita. Apakah mau ditampilkan dulu videonya atau bagaimana? Ya, bisa Bu, sebentar. Jadi kemarin tugas untuk membaca lantang, Bunda punten ada yang dikoreksi sama saya, punten banget ya. Ada yang sudah betul juga gitu. Ada, saya tidak memberikan batasan-batasan buku atau yang harus dibaca seperti apa, punten ya. Jadi di sini saya meminta Bunda untuk membaca lantang dengan Ananda, tapi tidak memberikan referensi bukunya atau halamannya. Tapi ada juga yang sudah memahami seperti itu. Jadi kita kembalikan untuk kita bersinergi lagi, selaras dalam pembelajarannya. Di sini saya kemarin mendadak membuat video, contoh video. Jadi bukunya sedikit, tapi saya mencoba membacanya hanya 3 halaman atau 4 halaman ya. Kebetulan siswa saya bukan siswa
bukan siswa PAUD atau bukan siswa kelas 1, jadi sudah besar, jadi mungkin dia bisa jawab tanpa jeda, langsung ada gitu kan. Apa saja kata ini udah disebutkan. Nah, kalau nanti di rumah Bunda mungkin bisa mencoba lagi kemampuan Ananda menyebutkan kata dari cerita Bunda yang sampaikan itu ada berapa lama durasi untuk mengucapkan kata yang dikeluarkan. Kalau terlalu lama berarti di sini ada proses menyimak yang belum fokus gitu ya Bun ya. Gimana Bu Afra? Ya, siap. Saya mulai share screen ya. Silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini Bu Ita akan membaca lantang dengan menggunakan buku cerita. Hari ini Bu Ita ditemani sama Ziva. Ziva, Bu Ita akan membaca buku cerita. Ziva menyimak ya. Judulnya Aku Anak Rajin. Penulisnya Ali Muakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi sekali sebelum subuh Nisa sudah bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa Nisa. Mio juga baru bangun. Kemudian Nisa menuju kamar mandi untuk berwudu. Duh, airnya dingin sekali. Tetapi Nisa tetap berwudu. Nisa kembali ke kamar untuk sholat subuh. Allahu Akbar. Nisa memulai sholatnya. Setelah sholat, Nisa membereskan tempat tidurnya yang berantakan. Nisa paling senang ketika tempat tidurnya kembali rapi dan bersih. Nah, Ziva, Bu Ita sampai di sini dulu berceritanya. Dari cerita yang tadi Bu Ita bacakan, kata apa saja yang Ziva dengar? Miau, bisa, senang, rapi, bersih. Oke, sekarang kita mau mengenal bunyi A. Nisa, adakah bunyi A pada kata Nisa? Miau, adakah bunyi A pada kata miau? Rapi, adakah bunyi A pada kata rapi? Senang, adakah bunyi A pada kata senang? Bersih, adakah bunyi A pada kata bersih? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ziva, nanti kita sambung lagi ya ceritanya. Terima kasih Ziva untuk hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Afra. Gimana Bunda? Adakah yang melakukannya seperti saya Bunda? Mari, mangga untuk slide pertama mungkin ya dengan metode membaca lantang mungkin ada pertanyaan dari Bunda. Oh, Bunda Hamizan ya. Bunda Hamizan raise hand. Bu Afra. Ya, Bunda silakan Bunda bisa di unmute suaranya dan langsung menyampaikan pertanyaan. Sebentar. Halo, Assalamualaikum, Bu Wita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun kan
ini tentang fonik kan ya Bu ya. Di sini mungkin kalau misalkan saya melihat video barusan itu sama seperti waktu di SPS Bening ya Bu ya. Iya Bunda. Iya, jadi Bu Ita dulu ngajar di SPS juga yang di Bening 1. Saya mengajar di Bening 3. Oh, di Bening 3. Kebetulan kan waktu itu anak saya kan 2 tahun jadi alumni belajar di SPS Bening 1. Memang dari video barusan juga dari SPS itu kan banyak sekali video yang memang tentang fonik. Jadi misalkan ada guru yang memvideokan fonik, adakah huruf A pada kata ikan, jadi seperti itu. Itu memang alhamdulillah di yang SPS itu kita ada materi tentang fonik, ada share-nya juga, meski memang tidak disosialisasikan langsung ya seperti kata Bu Wita tadi dibilang yang di awal, tidak disosialisasikan pada orang tua, tapi memang untuk video-videonya mungkin ada. Nah, kalau misalkan saya kan sekarang anak saya kelas 2 di Bening ya Bu ya. Dari sejak kelas 1 itu memang ada kegiatan fonik sampai ke kelas 2. Hanya mungkin di SD itu berbeda Bu dengan SPS, apa yang saya alami dan anak saya alami itu berbeda gitu. Jadi mungkin kalau di SPS itu lebih aktif ke fonik, sementara kalau di SD mungkin mungkin memang beda kurikulum atau apa gitu. Yang jelas foniknya itu untuk di SD kurang dibandingkan dengan di SPS. Nah, sampai akhirnya kemarin saya minta untuk videonya, video tentang fonik itu ada enggaknya, atau misalkan kalau misalkan di YouTube saya minta yang sesuai dengan untuk di SD Bening. Kemudian kemarin juga kan saya kalau misalkan ada bukunya saya ingin beli, penerbitnya apa, dan kebetulan kemarin waktu rapat kemarin kelas 2 kan jawabannya menggunakan yang poster yang pink itu Bu Ita. Yang poster yang dari SPS. Yang warna pink ya, yang dan penulisnya itu kan Ibu Fonem Bu Marti yang penulis dan penggagas untuk poster yang pink. Nah, kalau misalkan sekarang Bu Ita megangnya kelas 1 atau masih SPS Bu Ita? Kelas 1 Bun, saya di kelas 1. Oh, baru masuk kemarin ya? Sama TBI juga. Kenapa? Enggak, kalau di kelas 1 baru masuk tahun sekarang? Iya, Bunda. Oh, pantesan gitu. Soalnya kan kemarin juga kita kelas 1 memang jadi bingung lagi Bu tentang yang CBI fonik ini. Jadi kemarin itu yang kelas 1 juga saya bingung gitu, sementara anak saya di observasi CBI fonik, tapi untuk untuk pembelajaran foniknya di kelas 1 yang kemarin mungkin memang kita agak bertanya-tanya sebagai orang tua, apa sih itu CBI fonik, videonya apa, atau misalkan kalau misalkan memang gambarannya sama enggak dengan yang di SPS gitu untuk yang kemarin. Makanya pas ini kan baru pertama untuk CBI fonik di tahun sekarang baru ada sosialisasi lagi ya. Jadi alhamdulillah udah gambaran Bu kalau misalkan memang seperti yang di SPS itu sama. Jadi saya cari-cari lagi itu video yang waktu di SPS kemarin. Lalu punten kalau di kelas 2 ada guru khusus CBI fonik ya Bu Ita? Sebetulnya kami semua guru kelas SD sudah baru mendapatkan pelatihan. Ada beberapa yang sudah lama seperti Bu Afra, mungkin Bu Yuni juga baru. Jadi kita sama-sama belajar Bun bareng-bareng. Insya Allah saya memberikan arahan kepada
guru di SD juga. Seperti itu Bunda Hamizan. Insya Allah kedepannya kita selaras ya Bun ya, disamakan persepsi soalnya kan tadi kan dimulai CBU Fonik kan dimulai dari 2 tahun sampai 8 tahun ya Bu ya. Ya. Jadi kan 8 tahun itu kan usia sampai kelas 2 SD. Seumpamanya misalkan di kelas kita nih yang kelas 2 ini ada memang khusus guru untuk khusus untuk CBU Fonik ya, berarti kan memang jadi selaras gitu antara akademi CBU Fonik sama tahsinnya gitu, karena memang tadi seperti yang PowerPoint yang tadi kan memang dari usia 2 sampai 8 tahun. Nah, seumpamanya yang di kelas 2 ini tidak ada guru khusus ya, yang CBU Fonik, nanti di kelas 3 itu mungkin entah itu si anak tinggal atau enggak, saya nggak tahu kalau misalkan di kelas 2 itu nggak ada CBU Fonik guru khususnya, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin masuk ya Bu Afra dan Bu Wita. Iya, mangga silakan Pak Rashid. Ya, jazakillah khairan Bunda Hamizat untuk perhatiannya kepada kami di selaku guru SDIT Bening. Iya, Pak. Jadi iya karena daring mungkin. Iya. Saya izin konfirmasi, bentuk fonik di kelas 1 sebenarnya sudah kita laksanakan gitu. Terintegrasi dengan proyek-proyek yang sudah kami berikan dalam bentuk modul pembelajaran gitu. Nah, bentuk kegiatannya kan anak-anak bercerita. Nah, artinya ketika tadi tahapannya menyimak kemudian berbicara, nah anak-anak mulai coba kita latihkan kepada tahap berbicara gitu. Nah, tahap menyimaknya lewat rekaman 2 anak yang dikurbankan, kemudian guru meminta untuk menceritakan kembali. Kemudian kalau di kelas Zoom biasanya guru juga menanyakan adakah bunyi gitu. Adakah bunyi A pada kata ayah misalnya seperti itu. Itu rutin guru-guru kami di kelas 1 melakukan hal tersebut gitu. Jadi memang secara konsep fonik pun sudah terintegrasi gitu. Memang tapi kekurangan kami yang sudah kami evaluasi insya Allah kami belum mensosialisasikannya gitu. Jadi memang secara nggak sadar orang tua sudah melaksanakan hal tersebut seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian di pertanyaan yang kedua, apakah ada guru fonik khusus? Bukan hanya guru fonik khusus, sesi fonik khusus pun sudah kami sediakan, Bunda. Di kegiatan pagi gitu kan, di kegiatan pagi di kelas 1 itu ada tahfiz dan fonik gitu. Di hari Seninnya tahfiz, di Selasanya fonik, kemudian di Rabunya tahfiz lagi, di Kamisnya fonik gitu. Jadi bukan hanya gurunya, insya Allah kami juga konsen kepada literasi. Nah, di kelas 2 ini kelas 1 dan kelas 2 kami sediakan sesi untuk belajar fonik bersama gurunya. Nanti akan berdasarkan hasil observasi di hari pertama sekolah, akan kami olah, kemudian dibuat kelompoknya sesuai dengan capaian-capaian yang sudah guru-guru kami dapatkan. Seperti itu, Bunda. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Ibu Sumarti, Bu? Iya, monggo. Ya, terima kasih Bu Afra. Terima kasih atensinya para Bunda semua. Terima kasih Pak Rashid dan Bu Afra serta semuanya. Jadi memang kenapa fonik ini untuk SD itu tidak seperti di TK atau di PAUD, karena memang targetnya berbeda Bunda semua. Jadi yang perlu dibantu anak-anak di rumah untuk target CBI Fonik adalah membaca buku bersama orang tua, sebagaimana yang tadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Ita. Jadi bukan lagi apakah ini bunyi beh, jeh, dan itu biarlah menjadi miliknya guru. Karena apa? Anak-anak perlu dikembangkan literasinya dengan kemampuan bertanya, dengan kemampuan beride, juga dengan kemampuan berpikir kritis. Dan itu terbangun pada saat ngobrol dan pada saat tanya jawab. Jadi Bunda Hamizan mohon izin, memang kami dari CBI Fonik tidak mengizinkan buku-buku misalnya kayak yang dipakai oleh guru itu dibawa ke rumah. Karena apa? Khawatir tidak sesuai dengan peruntukannya dan dengan persepsi yang tidak tepat. Maka di seluruh pengguna CBI Fonik di seluruh Indonesia memang ada
part-part mana yang harus dikembangkan dan harus dibantu orang tua di rumah, dan part mana yang itu menjadi haknya guru di sekolah. Kecuali ibu adalah guru di satu sekolah, dan gurunya memang sudah bekerja sama dengan Yayasan Bening Indonesia untuk menggunakan program ini sekaligus mendapatkan bimbingan dari kami. Jadi itu yang perlu kami klarifikasi. Nah, yang kedua, jadi di ISD itu nanti akan ada program literasi, dan JBI Fonik ini adalah part of, ada bagian kecil dari program literasi. Jadi literasi di SD itu nanti untuk mencapai minimal itu sesuai dengan undang-undang yang sekarang berlaku, bahwa kelas 2 itu sampai level 1 AKM dan setara dengan level fonik mahir. Terampil. Itu. Maka Bu Ita, kenapa dari PAUD kita insertkan ke SD? Karena memang ternyata untuk memahami JBI Fonik itu tidak bisa instan. Dan kami sudah melatih beberapa guru ya untuk fokus di fonik ini, dan ternyata akan lebih mudah dari yang memang sudah betul-betul bisa untuk dikonversikan ke SD. Nah, itu yang sedang kami lakukan di Yayasan Bening Indonesia. Jadi, ayah dan bunda mohon dibantu anak-anak di rumah dengan diberikan kebiasaan membacakan buku bersama dan ngobrol. Ya, bolehlah sambil minum teh gitu ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Rashid dan Bu Marti. Mungkin dari Bunda Hamizan ada yang ingin disampaikan? Gitu. Iya, udah paham sih, karena kan memang kemarin saya nanya buku ya, bertanya tentang buku, jika memang itu diprioritaskan untuk guru, berarti memang itu digunakan oleh guru gitu, takutnya memang salah persepsi untuk kami orang tua. Sudah paham sih Bu, udah jelas. Alhamdulillah. Baik Bunda, jazakillah khairan pertanyaannya. Alhamdulillah. Ada Bunda Nauren juga yang ingin bertanya ya? Iya Ibu. Oh iya, silahkan Bunda. Bu, ini kan kalau yang fonik itu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih ya Bu, kalau misalnya kan ini kondisinya anaknya sudah bisa baca, sudah lancar. Nah, terus ketika dikasih fonik, itu kan metode bacanya kan beda ya waktu belajar dulu gitu. Itu jadi ada jet lag gitu sih Bu. Jadi kayak misalnya kayak kemarin, apakah ada bunyi A gitu kan. Karena anak ini sudah bisa baca, tentu yang dicari bukan bunyi A, tapi dia tahu itu ada huruf A-nya Mama, itu ada huruf I-nya Mama, itu ada huruf O-nya Mama. Jadi kayak ya jet lag aja sih gitu. Jadi agak kayak mundur karena anaknya sendiri sudah bisa baca gitu. Itu kalau kayak gitu gimana tuh Bu? Makasih. Siap Bunda Naurin, sama-sama. Bu Ita, ada yang ingin disampaikan? Mangga Bu Ita. Ya Bu Afra, emang di kelas 1 tahun ini alhamdulillah udah banyak sekali yang sudah bisa membaca. Jadi kemarin itu sebetulnya kami juga, saya sendiri observasi bunyi terlebih dahulu ya Bun ya. Jadi nggak ada tulisan, nggak ada apa gitu. Untuk bunyi sendiri jadinya tidak terlalu kesulitan untuk yang kelas 1 saat ini. Gitu ya. Mungkin dari sini ada bukan hanya Nauren yang sudah bisa membaca. Tapi di sini saya ya udah tidak ada tulisan, saya mau observasinya hanya bunyi aja, bunyi A. Kadang yang bisa baca kemarin tuh menjawabnya dengan diulang lagi kalimatnya. Misalnya kemarin itu ada kata bola. Dia bilang seperti itu, mengucapkan kembali, padahal tidak ada tulisannya. Seperti itu ya Bun ya. Tapi di sini mungkin saya kembalikan ya ke Bu Marti ya Bu ya, untuk bagaimana untuk siswa yang sudah bisa baca dengan kalimat yang luar biasa kemarin yang sudah bikin juga ya.
Silakan Bu Marti. Ya, terima kasih Bunda Noren. Ini bukan hanya pertanyaan Bunda Noren, ini pertanyaan orang seluruh Indonesia ini. Jadi gini, Bunda semua, ayah Bunda semua, anak kita, anak Indonesia itu memang di PAUD itu banyak sekali yang sudah bisa baca. Tapi kenapa hasil tes PISA kita 15 tahun itu tidak pernah naik? Ternyata setelah diteliti, itu ada 2 keterampilan yang dilupakan di PAUD, yaitu keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara. Padahal dalam dunia nyata, 2 keterampilan itu yang paling sering digunakan. Kita kalau ketemu orang tidak mungkin cari catatan, kemudian menulis, terus ngasih catatan itu ke orang. Tapi kita harus bicara. Gitu. Jadi teman-teman seperti Nauren itu bukan turun Bunda, itu justru perkembangan yang akan membantu Nauren nanti untuk lebih bisa maju lebih cepat. Jadi istilahnya begini, ketika kita membangun rumah itu ada beberapa bata yang bolong, jadi tinggal diseselin doang gitu Bunda Nauren. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, loh ini kan mundur, bukan masalah maju mundur cantik Bunda, tapi kita lebih aware terhadap perkembangan literasi. Dalam hal ini adalah kemampuan anak menerima informasi. Nah, kemampuan anak menerima informasi itu dimulai dari keterampilan anak menyimak, bukan membaca. Karena di dalam dunia nyata, keterampilan menyimak itu jauh lebih banyak digunakan. Apalagi pada saat PJJ, Bunda. Jadi Bu Ita juga bukan hanya jet lag lagi, Bu Ita juga bingung dari mulai fonik yang offline ke online, itu adaptasinya luar biasa. Gitu, ya. Jadi Bunda Hamizan itu memang adaptasi yang luar biasa yang dilakukan oleh tim di Bening. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini permasalahannya sudah sangat umum dan kami di Kemendikbud sendiri juga sedang bertugas ya memberikan edukasi yang tepat tentang literasi. Bukan literasi itu bukan hanya masalah baca tulis, tapi masalah presisi menerima informasi. Karena itulah kenapa di level 1 di AKM itu adalah bagaimana anak-anak presisi menerima informasi. Termasuk nanti misalnya anak-anak menghubungkan kata yang ada di dalam teks itu dengan diri sendiri. Misalnya ada kata makan. Nah, ya, anak yang sudah bisa membaca belum tentu dia mampu menghubungkan antara satu kata dengan diri sendiri, dengan apa yang dirasakan, dengan apa yang dilakukan belum tentu. Karena apa? Membaca itu fokusnya hanya membunyikan, bukan pada pemahaman. Tapi di prafonik itu diberikan keterampilan itu. Kenapa teman-teman selalu tanya, adakah bunyi A pada kata bola? Adakah bunyi I pada kata buku? Loh itu kan nggak ada Bu Afra. Betul sekali nggak ada. Tapi pada saat itu anak terjadi koneksitas antara apa yang didengar dengan apa yang dipahami. Nah ini keterampilan. Dan itu tidak akan terjadi ketika anak langsung diajarin membaca. Itu ya. Nanti mungkin Bunda Rais bisa menyampaikan apa yang terjadi pada Yumna yang sudah SMP itu baru ketemu sama saya, dan alhamdulillah hasil SMP Bening kelas 3 lolos semua ya dalam masa pandemi, skornya di atas 405 dan itu di atas rata-rata anak Indonesia ya. Jadi ada 2 anak Bening kelas 2 SMP kelas 3 SMP itu lolos di UKBI. UKBI itu uji kompetensi bahasa Indonesia yang dilakukan secara nasional oleh Indonesia. Ya, Bu Afra, minta tolong Bundanya Rais untuk menyampaikan karena beliau juga bagian dari homeschooler. Ini bukan masalah ini ya Bun, bukan masalah pembenaran-pembenaran, tapi bagaimana berjibakunya dan bagaimana keterkejutannya gitu ya. Oke, terima kasih itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Ibu Sumarti. Bunda Rais mungkin ingin sharing, kami sangat tertarik dengan sharing dari Bunda Rais. Mangga Bunda Rais. Baik Bu Afra, Bu Sumarti, terima kasih atas waktunya dan ayah bunda semuanya. Nah ini ada Raisnya. Di sini muridnya Bu Ita nih. Mana Bu Itanya? Itu Bu Ita.
Ya, jadi kalau saya ya Bun, kalau mau dibilang mundur sih, ya nggak apa-apa juga sih Bu Marti, kalau mau dibilang mundur. Dan rasanya mobil itu kalau udah parkir juga harus mundur dulu biar bisa maju, supaya lebih bisa melesat gitu Bu Marti kalau saya. Dan Rais sekarang kelas 2, waktu itu ketemu dengan Bening, terus saya tertarik sekali dengan apa Bu, poster. Dan waktu itu saya langsung beli semuanya karena saya kepoannya juga cukup tinggi gitu, nih apa sih gitu ya. Dan ternyata oh menarik buat saya karena ada gambar, kemudian di belakangnya ada tulisan, dan itu kayaknya memang benar-benar memancing pemahaman anak, memancing daya pikir anak gitu ya. Jadi kalau Rais waktu itu, kalau Rais dulu nih misalnya, adakah huruf A pada kata bola gitu, saya sih biarin aja lah, mau mundur nggak apa-apa gitu, pasti ada sesuatu yang saya pikir mungkin saya tidak tahu ilmunya gitu, sehingga ada timbul satu sistem yang seperti ini gitu. Dan ketika Yumna bergabung dengan Bening, ketemunya SMP, dan saya sangat merasakan dulu itu Yumna hanya bisa baca, tapi nggak paham apa yang dibaca gitu. Waktu SD itu misalnya ada soal, ini apa maksudnya Mi? Wah, saya langsung dek, Masya Allah, jadi cuman bisa baca doang, tapi nggak ngerti apa yang dibaca gitu ya. Dan waktu ketemu Bu Marti di kelas literasi itu paniknya bukan main, Bu. Misalnya disuruh bikin kalimat, ya kayak Bu Marti bilang, adakah di dalam diri kalian, Umi, aku apa rasanya waktu itu ditinggal Umi? Wah, panik Bu dia. Seperti itu. Terus kalau disuruh bikin kalimat dari satu kata, apa ya gitu. Ini anak usia 14 tahun ya waktu itu. Paniknya luar biasa. Jadi kalau saya sih malah senang sekali ya kalau ternyata harus mundur dulu gitu Bu Sumarti. Dan kalau buat kita semua kayaknya mundurnya nggak terlalu jauh ya. Karena baru kelas 1, kelas 2 gitu. Dan dia harus mengikuti program kelas 2 umur 2 tahun mungkin ya. Karena lihat prafonik, oh prafonik ternyata untuk anak umur 2 tahun gitu. Sementara waktu Rais masuk itu menjelang 7 tahun, tapi tidak apa-apa gitu. Dan ternyata konsep itu memang benar sekali kepada menyimak ya Bu Sumarti gitu. Dan Rais masih butuh proses dalam menyimak. Nah kalau Rais nih, kalau habis belajar sama Bu Wita waktu TBI, terus saya suka mengaplikasikan apa yang didapat saat pembelajaran, dia langsung bilang gini Bu, ya kenapa jadi kayak Bu Wita, suruh mikir lagi gitu. Gitu, dia paling malesnya begitu gitu. Ya nggak apa-apa deh, ini kan ilmu gitu. Pasti ada sesuatu yang insya Allah kita pasti bisa dapatkan gitu. Dan berjalannya proses, saya juga tidak menutup kemungkinan ternyata memang faktor usia dan stimulasi itu sangat berpengaruh gitu. Waktu itu saya berpikir belum 7 tahun, jadi pemahamannya juga dipaksakan juga tidak bagus, tapi ternyata sekarang menjelang 8 tahun lebih banyak pahamnya, berbarengan dengan fonik yang saya dapatkan. Gitu Bu Sumarti, Bu Afra, terima kasih. Ya Bunda, Masya Allah, jazakillah khairan sharingnya, semoga menginspirasi untuk semuanya ya. Terkait mobil harus mundur dulu, kemudian maju melesat, Masya Allah. Semoga itu semua juga bisa menjadi proses yang baik untuk siswa-siswa Bening. Ya, masih ada, oh mungkin dari Bunda Nauran, bagaimana Bunda, sudah cukup? Ya, baik, kalau gitu saya lanjutkan ke materi Bu Wita ya, karena masih ada yang perlu disampaikan, saya lanjut share screen ya. Boleh Mbak Afra. Ya. Mangga Bu Wita. Ya, tadi kita sudah di level prafonik. Sekarang kita masuk ke level fonik dasar. Waduh, bisa ya ngeblur. Nah, di sini di level fonik dasar ini ada tahap transisi dari bahasa lisan ke teks dengan keterampilan, dengan 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Nah, tadi kita di level prafonik ada
hanya ada 2 keterampilan ya, menyimak dan berbicara. Begitu masuk ke level dasar, ada keterampilan menyimak, berbicara, berjemur atau dan membaca. Nah, di sini ada proses juga ya. Oh ya, di sini ada cara penulisan, ada padanan huruf, bentuk padanan huruf ya. Kenapa padanan huruf? Karena kita mengenakan ada huruf kapital dan huruf kecil. Nanti kita ada prosesnya di kegiatan meraba huruf di sini, di level fonik dasar. Nah, di level fonik dasar ini ada padanan huruf, kita mengenakan huruf kapital, bukan menyebutkan huruf besar, tapi menyebutkan huruf kapital dan huruf kecil. Di sini juga ada prosesnya, ada proses level fonik dasar. Bu Afra, punten tolong dibacakan ya. Di saya nggak jelas loh. Oh iya Bu, dimulai dari yang mana nih? Ya, yang dari sini. Meraba yang huruf? Dari pertama nih. Ya. Meraba huruf. Ya, jadi dari meraba huruf ini, kemudian prosesnya terjadi mencari huruf pada teks, kemudian juga ada mencari padanan huruf. Mencari padanan huruf, Bu. Ya. Nah, kemudian dari kedua tersebut masuklah pada menggabungkan huruf vokal dengan konsonan. Gitu. Itu Bu Wita? Oke. Ya, seperti itu. Jadi di sini alurnya ada panah yang seperti ini ya. Ya. Saya nggak jelas sama berarti saya nggak. Baik, Bunda mungkin ada video juga di sini bagaimana cara kita melakukan aktivitas dari proses meraba huruf sampai mencari padanan huruf pada buku pada teks ya, Bun. Ya, Bu Afra ya. Ya. Saya putus-putus suaranya. Ini saya berarti share video ya terkait dengan kegiatan meraba huruf. Sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat tampilannya? Semoga sudah terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan berkegiatan meraba huruf. Alat yang kita butuhkan adalah yang pertama tentunya huruf raba dari CBU Fonik, kertas putih, kertas HVS dibagi 4, krayon dan buku cerita. Hari ini Bu Ita ditemani sama Ziva. Ziva, lihat jari Bu Guru. Perhatikan arahnya ya. 1, 2, A. Silakan coba. Silakan coba lagi. Nah, sekarang kita coba Ziva menulis di atas meja. Lagi. Nah, sekarang Bita mau kasih kertas, silakan Ziva pilih krayon untuk menulis di atas kertas. Menggambar di atas kertas. Menggambar huruf A. Ini boleh dicoba lagi. Masih ada tempat? Boleh dicoba lagi? Ya, terima kasih Ziva. Setelah kita kegiatan meraba huruf, sekarang kita akan mencocokkan gambar huruf A pada buku cerita. Yuk teman-teman lihat. Ziva, tadi kan itu sudah meraba huruf. Nah, sekarang gambar huruf yang Ziva bikin, huruf A kita cari pada buku cerita. Adakah?
huruf A di sini? Nah, adakah huruf A di sini? Yang mana? Adakah huruf A di sini? Ya. Kenapa di sini? Apakah di sini ada huruf A? Tidak ada. Nah, yang ini ada huruf A, tapi dia huruf kapital. Bunyinya sama A. Apa? A. Dia huruf kapital. Nah, kegiatan meraba huruf seperti yang Bu Ita contohkan, teman-teman bisa mencobanya ya di rumah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Afra boleh kembali ke slide yang tadi ya, Bu? Iya, sebentar Bu. Di sini ada kegiatan meraba huruf ya Bunda. Sebetulnya medianya ada di sekolah, di Koperasi Bening. Kenapa saya menggunakan media meraba huruf? Tentunya di sini ada proses menggambar huruf. Nah, di kelas 1 atau kelas TK, kita kan prosesnya menggambar dulu. Menggambar terus ya. Nah, di situ ada proses untuk motorik halusnya, yaitu proses menggambar, nanti proses menggambar menulis di situ ya Bun ya. Ada tahapannya juga menulis. Mungkin di sini ada Bunda yang anaknya nulis huruf kapital baru bisanya. Kenapa mengapa menggambar huruf kapital itu lebih mudah dibandingkan menggambar huruf kecil? Menggambar A-nya susah Bu, yang ini yang huruf kecil. Mungkin ada di sini Bunda Devia ya, saya mengobservasi tulisan Devia, karena di sini ada huruf kapital semua nulisnya, mulai dari nama, ini kalimat, huruf kapital. Nah, kenapa Bunda seperti itu? Jadi saya minta untuk berlatih menulis huruf A. Bisa Bunda latih dengan menggunakan media huruf raba seperti yang tadi di video tampilkan. Sama nggak jelas juga ya di handphone, saya pakai handphone ini nggak jelas juga, sama nggak apa-apa. Nah di sini Bunda apabila mau di sini sih saya memfasilitasi bunda-bunda semua yang anak-anaknya belum bisa menulis atau belum sesuai dengan kaidah, arah tulisannya belum sesuai. Nah, di sini Bunda bisa melatihnya di rumah dengan menggunakan huruf raba. Prosesnya, tahapannya seperti tadi ya Bun ya. Dari huruf raba, menulis di atas meja atau menulis di atas pasir apabila di rumah ada pasir pantai gitu ya Bun ya, atau di atas terigu, baru diaplikasikan ke kertas dengan menggunakan krayon. Apabila dengan menggunakan pensil juga bisa ya Bun ya, kalau misalkan teman-teman kelas 1 sudah bisa menggunakan pensil dengan baik. Nah, lalu mencari huruf pada teks. Bunda bisa cari buku bacaan yang ada di rumah, mencocokkan gambar yang teman-teman buat seperti itu. Lalu ada padanan huruf, yaitu mengenalkan huruf-huruf kapital dan huruf kecil. Seperti itu ya Bun ya. Mungkin dari proses level fonik dasar ini, Bunda semua ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke level terampil. Kalau tidak ada, dilanjut aja ya Bu Afri ya. Nah, di sini ada level terampil, di mana level terampil juga memiliki tahapan pengembangan dengan 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Di sini yang dikemukakan dengan, sebentar ya Bun, saya buka. PPT-nya blur ya? Iya, nggak kelihatan Bu Afra. Nah,
Kalau dari Bunda-Bunda sendiri blur nggak? Iya Bu, blur. Sekarang Blur ya? sudah jelas belum ya? Sekarang sudah lebih jelas. Sudah lebih jelas. Sudah jelas. Alhamdulillah. Baik. Sudah jelas Bu. Saya bacakan yang level fonik terampil. Di sini ada tahap pengembangan 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, menulis, membaca, yang diintegrasikan dengan konsep kebahasaan, yaitu bunyi, kata, kalimat, dan paragraf. Tahap ini merupakan dasar kemampuan literasi anak yang akan membantu kesiapan belajar dan aktivitas lainnya. Adapun prosesnya di sini ada menyusun kata, menyusun frasa, dan menyusun kalimat. Ini tentunya level fonik terampil ini sudah diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran di kelas 2 ya Bu Afra ya. Di kelas 2 sudah mulai nih menyusun kata, menyusun frasa, dan menyusun kalimat. Seperti betul, itu. Bu. Ya. Saya lupa yang ini Bu Afra, yang kegiatan unjuk cerita. Nah, kita kayaknya harus kembali ke di sini ada unjuk cerita, ini menyangkut ke sini juga nih, menyusun kata-kata, menyusun frasa, dan menyusun kalimat. Karena kenapa menyimak itu sangat penting ya Bunda, sekali lagi karena pas observasi unjuk cerita pun teman-teman yang kelas 1 tentunya ya coba ceritakan benda yang teman-teman pegang seperti itu. Ini botol buat makan. Sudah seperti itu ya. Oh, ya. Silakan ceritakan lagi benda selanjutnya. Nah, di sini ada proses menyusun kata. Apabila unjuk cerita itu padahal ada maksudnya saya memberikan durasi untuk bercerita sekitar 1 menit. Untuk bercerita lumayan panjang ya Bu, kalau 1 menit sebetulnya. Tapi ternyata teman-teman saat observasi 1 menit itu terasa lama. Cerita apa lagi ya? Apalagi ya? Nah, apa sih kasus seperti itu? Apa yang menjadi anak-anak tuh berpikir mau cerita apa lagi? Nah, di situ kita harus menggali kosakata. Berarti kosakata anak-anak yang tadi unjuk cerita dengan kalimatnya masih pendek, kosakatanya perlu ditambah. Betul nggak Bu Afra? Perlu penambahan kosakata. Jadi misalnya, ya, Bu, betul. Kalau misalkan pensil untuk menulis, apakah ada lagi ya yang itu? Nah, kemarin Bu Ita sempat, selain buat menulis, kira-kira untuk apa lagi ya? Akhirnya Bu Ita pancing untuk memperkaya kosakata anak. Mungkin itu juga unjuk cerita bisa dilatih sama Bunda di rumah supaya menambah kosakata teman-teman saat nanti ada kegiatan unjuk cerita lagi. Nah, dari proses menyimak sebetulnya untuk memperbanyak kosakata anak. Begitu misalkan menyimak ada kata apa saja yang didengar, apabila kita membacakan 1 halaman, padahal di dalam halaman itu lebih dari 1 kata. Tapi misalkan anak menyebutkan hanya satu kata. Wah, berarti itu harus kita berlatih lagi. Yuk kita menyimak lagi ke halaman berikutnya, dibacakan lagi ke halaman berikutnya. Suaranya hilang, Bu. Bu Wita. Ya, Bu, benar ada gangguan. Ada gangguan. Baik. Ya, seperti itu. Nah, untuk level fonik terampil tentunya untuk kegiatan ini butuh keterampilan nih. Ada 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Ini bisa kita bertahap ya penyampaiannya ke kelas 1 atau ke kelas 2. Pertemuan berikutnya. Boleh next Bu Afra. Nah, di sini ada level mahir. Ya, ada level mahir yaitu anak sudah bisa menulis, sudah bisa membaca, sudah bisa berbicara, dan proses ini akan terus berulang untuk nanti di kelas
besar, di kelas tingkat besar seperti itu ya Bunda. Jadi kalau misalkan kami guru di SD sering mengajukan pertanyaan atau mencontohkan kemarin itu membuat kalimat pembuka. Ayo buat Bu Guru, silahkan teman-teman contohkan ya bagaimana membuat kalimat pembuka pengumpulan tugas. Adabnya seperti apa. Nah itu adalah latihan untuk anak berbicara. Seperti itu. Jadi setelah alhamdulillah menyimak teman-teman misalnya sudah ya instruksinya latihan membuat kalimat pembuka untuk pengumpulan tugas. Berarti di sini ada latihan berbicara untuk teman-teman semuanya. Seperti itu Bu Afra. Nah, mungkin dari Bunda semua dari 3 level yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Mangga. Ya, jazakallah khair Bu Ita materinya. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat Bu Ita dari Bunda Luna ya sepertinya. Bu Ita, saya penasaran sama poster gambar yang ada tulisannya yang tadi disebutkan beberapa kali oleh Bu Ita, Bunda Hamizah, dan Bunda Rais. Itu poster apa ya? Nuhun Bu. Enggak Bu Ita. Bu Ita. Bu Ita, ada kah? Bu Afra, maaf saya pindah lagi ke laptop tadi. Oh, Masya Allah. Ya, tadi pertanyaannya sudah terdengar, Bu Ita. Belum Bu Afra. Oh ya, saya ulang belum ya. terdengar. Jadi Bunda Aluna penasaran dengan poster gambar yang ada tulisannya tadi beberapa kali disebutkan oleh Bu Ita, kemudian Bunda Hamizan dan Bunda Rais. Itu poster apa ya? Kalau dari Bunda Hamizan poster pink. Kalau tadi Bunda Rais poster mungkin ya. Mangga Bu Ita. Ya, di sini ada beberapa media yang guru gunakan, ya untuk siswa juga gunakan ya, Bun. Poster fonem atau kartu fonem. Kartu fonem itu yang berwarna pink. Kartu fonem itu, aduh Bu Ita ada contohnya nggak ya di rumah? Saya juga beli satu paket untuk media saya mengajar ya Bun. Bisa dilihat di Bu Marti. Oh itu tuh Bu Marti. Nah. Waduh, tapi ya. Kalau untuk tatap muka, kalau pas tatap muka sih disampaikan ya Pak Rashid ya di kelas 1 kemarin ya pas tatap muka. Yang sekarang kelas 3 ya. Mangga bisa dilihat di Ibu Sumarti, ini contoh yang namanya kartu fonem atau poster. Kartu fonem ini ya. Ini kartu fonem di mana kita berlatihnya. Nah, ya ini poster cerita. Nah, itu ada gambar. Nah, itu satu paket poster itu ada beberapa kartu. Itu. Dan ada warna-warninya sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Ada warna hijau, biru, dan merah. Seperti itu. Ya, terus tadi yang kartu raba juga itu. Jadi kami itu guru membeli satu paket. Di dalamnya itu ada huruf raba, kartu fonem, poster, ada buku apel. Nah, seperti itu Bunda ya. Kalau misalkan Bunda ingin menyediakan media fonik di rumah, apabila kita masih online ya, jadi mungkin nanti bisa konfirmasi ya Bun ya. Karena saya kemarin itu belum bisa menggunakan kartu fonem karena masih memikirkan strateginya seperti apa ya, karena di kartu fonem itu ada proses memegang, memutar seperti itu. Ada proses memegang kartunya, ada proses memutar juga kartunya, terus ada proses kayak tadi mencocokkan gambar A pada kartu fonem. Terus ada proses membaca kartu fonem seperti A, apel, I, ikan, U, ulat. Jadi di situ ada prosesnya juga. Oh, bisa diajarkan ke kami Bu caranya ya. Kalau kartu fonem nanti kita ada pertemuan lagi kali ya per wali kelas atau bagaimana ya Pak Rashid ya. Yang untuk media-media ini mungkin saya baru bisa men-share video
membaca lantang dan huruf raba. Seperti itu. Gimana Pak Rasid untuk media foniknya? Iya, Bu Marti, betul saya. Yang lebih berhak menjawab adalah Bu Marti. Silakan Bu Marti. Ya, terima kasih Pak Rosa dan Bu Ita. Jadi kembali lagi bahwa ada porsi orang tua dan porsi guru. Jadi nanti anak-anak bisa diizinkan untuk mendapatkan alat-alat ini sesuai dengan levelnya. Misalnya level prafonik itu dia harusnya memiliki posture dan memiliki huruf raba kartu fonem. Nah, itu nanti bisa diajukan oleh Bu Ita karena memang beda antara di persekolahan dengan di perumahan gitu. Karena di sekolah harus terintegrasi dengan kurikulum, kalau di rumah harus terintegrasi dengan kegiatan rumahan. Jadi nanti biar nggak seperti Rais mikir lagi, nggak begitu, tapi harus menjadi kegiatan yang membahagiakan anak-anak dan menjadikan anak kecintaan membaca. Jadi jangan sampai overstimulate sehingga anak tujuannya anak cinta baca menjadi tidak cinta baca itu. Karena kalau guru memang beda, guru punya struktur yang memang dan kami sudah di Bening itu kami sudah menyediakan yang untuk orang tua porsinya mana gitu. Nah, hari ini Bu Ita adalah sebagai guru yang menyampaikan program. Nanti tentu berbeda antara di rumah dan di sekolah karena tidak mungkin juga semua program perlengkapan guru harus ada di rumah kecuali mau bikin sekolah cabang Bening, nah itu boleh gitu. Karena harus lebih adaptif gitu. Misalnya ya tag-nya itu kan itu dari semester lalu ya ketika masa pandemi mungkin yang sudah bersama Bening dari tahun lalu gitu ya kan suruh bikin agar suruh bikin apa itu sebenarnya fonik juga gitu. Jadi sekali lagi fonik itu bukan hanya urusan membaca, tapi model pengembangan bahasa Indonesia yang terdiri dari menyimak, berbicara, menulis dan membaca. Nah, untuk yang anak-anak level dasar, maka dia memang di rumah boleh punya ini dan Bu Ita bisa mengajarkannya. Dan beda juga ketika dengan anaknya di sekolah. Karena apa? Sekali lagi, tujuan kita adalah anak cinta baca di masa panjang. Nah, kenapa kok harus sesuai garisnya? Karena di masa depan, menulis itu adalah bagian dari healing. Writing for healing. Menulis bagian dari mengobati diri sendiri. Ini saja guru Bening belum tak dapatkan ilmu ini, belum. Jadi kami, meskipun saya di Bening, itu ngasihnya itu juga pelan-pelan gitu. Di sekolah yang lain mungkin sudah, karena apa? Di Bening harus kokoh gitu untuk untuk hal-hal yang memang dia harus kokoh. Jadi tidak ada yang melompat gitu. Nah, misalnya nih ya, kenapa di Bening kok tidak ada kursus menulis, terus kemudian anaknya terus nanti punya buku? Enggak, nanti juga akan sampai ketika anaknya sudah cinta buku. Kalau udah cinta buku, otomatis dia mau nulis gitu. Jadi jangan sampai juga nanti salah niat ketika menjadi penulis gitu. Menjadi penulis mau terkenal, nah itu beda. Kalau punya tulisan terkenal itu bonus. Tapi kalau menulis pengen terkenal, nah itu salah niat gitu loh. Jadi harus dibedakan betul tentang literasi ini gitu ya. Jadi Ibu, kenapa kok harus urutannya jelas itu? Karena literasi ini adalah untuk keterampilan jangka panjang sepanjang hidup dan literasi ini adalah dari warisan risalah karena Quran itu dibaca dan juga ditulis. Kami sebagai kurikulum di Bening itu masih punya mimpi. Bagaimana anak lulusan Bening itu ketika didikte bahasa Arab itu bisa. Itu sudah menjadi mimpi kami. Itu ya. Nah, yang SMP sekarang ini untuk hafalannya itu bersanad. Nanti SMA itu bisa ngambil sanad. Itu sudah menjadi grand design kami. Untuk juga ini loh, itu kan Quran Bu Marti. Apa kaitannya dengan literasi? Literasi itu dasarnya Quran yang kami kembangkan. Bukan literasi yang hanya program pemerintah. Jadi pemerintah mau hapus literasi atau apa, Bening tetap pakai literasi karena Quran itu dimulai dengan Iqra dan Iqra itu adalah literasi yang sebenarnya.
Ya. Terima kasih, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ita, dilanjut ya. Mau nanya boleh Bu Terima Marti? kasih Bu Marti. Oh, boleh. Bunda Rais, Ya, silahkan Bunda. Jadi mungkin yang ditanya oleh orang tua dan saya sendiri gitu ya Bu Marti, bagaimana caranya supaya program yang ada di Bening ini sejalan dengan program rumah. Kan tadi Bu Marti bilang biarkan guru dengan program gurunya dan orang tua dengan program orang tua di rumah gitu. Jadi saya mikir, oh saya salah nih over stimulus kerais gitu ya. Maksudnya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua sehingga tidak over stimulus atau sehingga berjalan beriringan dengan sekolah yang kami anggap sebagai partner di rumah gitu. Gitu Bu Marti, apa yang harus dilakukan mungkin supaya aplikasinya apa yang dapat di sekolah bisa kita aplikasikan di rumah. Oke, baik. Untuk saat ini yang perlu diaplikasikan untuk kelas 1 dan kelas 2 adalah membacakan buku, ya. Membacakan buku seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Ita. Yang kedua adalah ngobrol. Ya, ngobrol itu ada proses tanya jawab, bukan interogasi. Kalau interogasi, kamu sudah makan belum? Udah sholat belum? Udah belajar belum? Itu bukan pertanyaan, Bu. Tapi itu interogasi. Nah, kalau pertanyaan gimana? Nah, Rais, tadi apa materi hari ini apa yang menarik buat Rais? Nah, itu pertanyaan, Bu. Aku sebel nih, habis Bu Ita nanya-nanya mulu gitu. Yang bagian mana sebelnya? Itu orang jelas-jelas Rais tadi terlambat. Ditanyain kenapa kamu terlambat? Ya jelas pasti ada alasannya dong, Wi. Berarti salah itu gurunya nanyanya. Jadi harusnya, Rais, bagaimana caranya agar kamu tidak terlambat? Nah, itu menjadi beda. Bukan, Rais, kenapa kamu terlambat itu nggak penting. Tapi kalau bagaimana caranya, itu jadi penting. Gitu. Ya. Nah, jadi nanti hari ini targetnya adalah Bu Ita dan tim ini mengajarkan apa namanya, membaca lantang, Bu. Jadi setelah membaca lantang, itu kan nanti ada kata apa yang diingat, itu kan. Dari kata yang diingat itu, mereka belajar menulis, tapi sekali lagi, untuk yang masih prafonik, mungkin nanti Bu Ita, kalau ada orang tua, ini hanya yang bertanya saja, yang akan kita jawab, ya, bukan kita umumkan, misalnya Bu Ita, anakku itu kalau fonik itu di level berapa sih? Nah, itu boleh tanya, pribadi saja Japri. Karena apa? Kita sangat menghormati kondisi anak, jangan sampai nanti anak direndahkan hanya gara-gara levelnya tidak sama dengan murid, dengan temannya. Karena apa? Masing-masing orang itu proses. Dan literasi itu naik turun. Saya dulu itu levelnya itu dari 8 level di UKBI, itu saya level 7. Kemarin turun di level 6. Gitu. Nah, jadi artinya saya saja sampai setua ini itu masih terus apa namanya ujian karena apa? Untuk ngecek oh iya, oh ternyata saya turun. Kalau turun apa yang harus saya lakukan? Jadi persis kayak kita ke lab gitu loh, Bu. Ke lab, oh iya kolesterolnya tinggi, maka tidak makan ini harus olahraga gitu. Oh iya, ternyata saya di tes kemarin itu tata bahasanya rendah. Oh berarti saya kurang baca, kurang nulis, saya kebanyakan ngomong. Jadi kita tahu sampai ke sana. Jadi Bunda Umi Rais ya, diajak ngobrol aja Raisnya sama Rais sudah mulai lagi disuruh menggambar, Bu. Ngomongnya Rais sudah luntut banget. Jadi Rais sudah harus mulai memindahkan dari bahasa lisan ke bahasa tulisnya. Tapi bukan nulis, tapi gambar yang runut gitu. Nah, kita bisa ini kenapa? Karena Bapak dan Ibu yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu semuanya bahwa bu guru di SD, bu guru di SMP dan SMA ya, serta di PAUD itu setiap pekan itu ada ada laporan kami ke tim ya. Jadi kayak SD itu ya, misalnya apa programnya apa dan setiap 3 bulan akan kita evaluasi ya. Begitu benar, Rais? Jadi nanti kalau di sana tidak ada teh, bolehlah dengan susunya Kak Yumna gitu ya. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu. Ya, jadi tadi poinnya adalah bisa diterapkan untuk semua orang tua kelas 1 dan kelas 2 untuk membacakan cerita dan ngobrol sama anak-anak di rumah ya. Saya lanjutkan, ada pertanyaan lagi nih di kolom chat. Iya, pertanyaan nih Bu Masya Allah. Iya. Assalamualaikum, anak saya sudah lumayan paham dengan bunyi-bunyi fonik. Saat saya tanya apakah ada bunyi beh dalam kata bebek, dia jawab ada.
Tapi ketika saya ganti pertanyaannya, hewan apa yang diawali bunyi beh, dia kebingungan. Bagaimana itu ya? Itu bagaimana ya? Ya, jadi mengetahui bunyi beh dari kata bebek, tapi saat diminta untuk menyebutkan hewan yang berawalan beh, bingung. Mangga Bu Wita, mungkin kita dari Bu Wita dulu ya. Mangga Bu Wita. Ya Bu Afra, kalau yang tadi diawali bunyi beh dia bingung, berarti di sini proses menyimak bunyinya masih harus dilatih. Karena bebek kan itu mungkin lebih mudah ya. Nah, bunyi beh nanti ada evaluasi CBI fonik yang ada bunyi di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, itu berarti kita harus mengevaluasi, mencari kosakata yang bunyi behnya di awal, di akhir, di tengah, dan di akhir. Mungkin dilatihnya seperti itu ya Bunda ya. Jadi bentuknya tetap distimulus dengan bunyi beh yang ada di awal, di tengah, dan di akhir dulu ya sebelum diberikan pertanyaan. Adakah hewan yang depannya diminta untuk mencari bunyi hewan yang depannya ada bunyi beh dan bunyi-bunyi lainnya. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sudah cukup Bunda Ayesa? Maaf. Baik, pertanyaan berikutnya, untuk belajar online ini solusinya bagaimana ya Bu? Sepertinya tadi sudah masuk ke pembahasan ya, terkait terintegrasi dengan pembelajaran juga ya Bu Ita? Iya, terintegrasi dengan pembelajaran semuanya. Ada yang khusus di Itu kegiatan pagi aja Bu Afra untuk stimulasi dan terintegrasinya di kegiatan inti saat Zoom kelas. Ya, jadi untuk belajar online ini, kalau dari guru kami sudah menyediakan kegiatan fonik di hari Selasa dan Kamis. Kemudian tadi solusi berikutnya di rumah, anaknya bisa diajak untuk membaca cerita dan banyak mengobrol. Selanjutnya dari orang tua Fayas, selain anak belajar literasi, sepertinya orang tuanya juga perlu belajar literasi, mengingat cara bertanya yang tadi disampaikan oleh Bu Marti. Masya Allah. Ya, enggak, mungkin ada yang ingin menanggapi. Nanti kita buat satu sesi. Bagaimana cara bertanya yang baik atau yang efektif ya Bu ya. Aja Pak Rasid, itu sekalian kalau yang mau ikut pekan depan. Iya, oke. Nanti insya Allah pekan depan kita akan buat sesi literasi lagi bersama orang tua benar. Iya. Selain itu juga bisa mulai menyimak kegiatan berkisah di akun Bening. Iya. Mungkin itu juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan literasi kita semua. Seperti itu. Selanjutnya dari Bunda Ayesha. Satu lagi Bu, anak saya yang kelas 6 kemampuan menyimaknya masih kurang sekali, sering tidak paham membaca soal, dan jika tugas menulis malas-malasan. Bagaimana ya Bu solusinya, dimulai dari mana belajar foniknya? Gitu. Mangga Bu Wita. Wah, pertanyaannya sangat bagus sekali, ini kayaknya mewakili semuanya juga. Ya kan, tadi juga disampaikan sama Bunda Rais ya, saat anak SMP ada pertanyaan tapi tidak ngerti jawabnya gimana. Mungkin di sini ada kasusnya ada malas-malasan menulis. Nah, di sini ada proses. Di sini kalau malas menulis berarti ada proses menggambar yang terlewati atau proses motorik halus yang terlewati. Entah itu motorik dari keseimbangan, latihan simulasi sensorinya, di latihan menulis seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dijawab sama Ibu Marti ya, kepada Ibu Marti. SMP-nya ke Bening, Bu. Masya Allah. Solusi ya Bu ya. Solusi ya Bu. Masuk SMP-nya ke Bening, Jauh, kebetulan Bu. udah kelas 6. SMP-nya jauh, nggak di sini. Oh ya Allah. Ya, kalau Bening mah nggak jauh nggak dekat Bu, cuma dari Makassar dekatnya. Tapi gojlok sama Bu Marti jadinya. Ya, jadi kalau misalnya yang di Parung itu jauh, itu kayaknya lebih dekat dari Makassar ya. Ini ada Bunda, siapa nih dari Makassar ya? Ada Bunda Haira. Nah, ya. Ya,
Tapi mohon maaf, kami Bening hanya menerima 15 anak. Jadi yang akan kami utamakan tentunya nanti yang ke SMP Bening adalah 1, yang lulusan dari SD Bening, 2, yang keluarganya sudah ada di Bening itu mendapatkan porsi yang lebih besar. Gitu ceritanya. Oke, Bun, itu tadi dari Bunda Ayesa. Bagaimana dong ini mulai dari menyimaknya? Waduh, ini saya bukan bermaksud untuk untuk promosi ya. Tapi ya itulah tugasnya harus ke Taman Bahasa itu, Mah. Karena kan ada proses-prosesnya yang harus dilalui, itu ada observasi, ada programnya gitu ya. Ya, jadi kami menyediakan untuk yang tidak di Bening itu ada kelas Taman Bahasa, dan itu bisa di mana saja, Bu, di dalam negeri dan di luar negeri ya. Artinya kalau hanya di di Bogor atau Rais itu di Jakarta ya, Bunda Rais ya, itu nggak jauh gitu, itu tahu. Nah, yang berikutnya, Bunda, ini kan masa pandemi, kasihan dong anaknya. Justru saya bersyukur, Bu. Jadi terus terang ya, Fonik itu lebih berhasil saat pandemi. Karena apa? Karena saat ngobrolnya lebih banyak. Itu. Jadi kalau tadi kami mensyaratkan anaknya untuk ngobrol dengan orang tua, otomatis kalau diajak ngobrol itu gawainya itu akan ditinggal. Nah, ngobrol ya Bu, bukan ceramah. Kita itu misalnya jualan online ya, saya juga harus rapat online dan lain-lain, maka memang kita tetap harus punya waktu ya, kapan waktu kerja dan kapan waktu santai bersama anak. Itu kita yang harus mengaturnya ya. Itu ya. Jadi jangan biarkan ini kan gara-gara corona ini kita nggak ini. Nah, karena nanti kalau kita kita tidak terbiasa untuk mencari solusi, padahal manusia sudah dikasihkan otak yang sangat adaptif, gitu ya. Jadi ini, nah terus kemudian orang tuanya tidak tahu bunyi-bunyian. Ibu sayangku, cintaku, ketika menyampaikan membaca lantang, itulah cara orang tua mengajarkan bunyi. Jadi pada saat membacakan, ya misalnya ini ada fonem, ada kartu fonem ya. Ibu-ibu nggak usah bingung. Nanti tanyanya yang diajarkan apa? Ini loh sudah ada tulisannya. Tinggal ceritain aja nih. Gambar apakah ini? Kita lihat anaknya. Hitung selama 3. Oh iya. Itu apa ya? Itu sapi misalnya nih. Ya ini temennya sapi. Nah, ini gambar unta. Ya, unta binatang berpunuk yang hidup di padang pasir. Nah, punuk unta berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan tenaga dan lain-lainnya. Ini persis seperti ensiklopedi ya, tapi yang sedikit. Sehingga kita tanya, nah, Bu, gimana dong caranya? Kami sudah di sini ada caranya ya untuk pengembangan, untuk stimulasi dan lain-lainnya, sehingga ibu bisa menjadi guru di rumah, nggak perlu dileskan. Ya, kecuali dimasukin Taman Bahasa itu pun hanya sementara ya Bu ya. Taman Bahasa itu satu paket itu kan 3 bulan. Kalau satu paket sudah beres, mau naik silakan, mau misalnya di rumah silakan, nggak masalah. Karena sebenarnya Taman Bahasa itu hanya untuk menaikkan sesuai dengan perkembangan saja. Gitu. Ya, jadi Bunda Hanita Kia, jadi untuk bunyi-bunyian itu ada bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental itu yang a, b, j, d itu biarlah itu miliknya guru ya. Orang tua nggak perlu tahu, nggak masalah lah ya. Nah, tapi kalau yang nada, jeda, tempo itu orang tua perlu tahu dan apa dampaknya. Ya. Terus gimana dong Bu Marti? Ikuti workshop minggu depan. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Berapa Bu Marti workshopnya? Ada berapa Bu workshopnya? Gratis Bu. Iya, gratis. Yang terkait TBI juga ya. Terima kasih Bu Sumarti. Ya, terima kasih Bunda semua. Saya juga mau mengapresiasi nih bunda-bunda yang sudah berkata jujur. Apabila ada anaknya yang belum bisa menulis, langsung japri, Bu, anak saya belum bisa nulis. Gitu. Bu, anak saya
kok bercerita kata ini aja yang didengar, alhamdulillah, itu berarti kita harus lebih komunikasinya lebih baik lagi, Bunda. Saya kasih malah tanya seperti ini, Bu, ada les nggak ya untuk tulis dan baca? Seperti akhirnya saya arahkan untuk ke TBI. Nah, nanti mungkin ada jalannya lewat Ibu Niken, saya kasih rekomendasi ke Bu Niken dulu, nanti Bu Niken yang akan menghubungi bunda-bunda yang saya arahkan ke Taman Bahasa. Seperti itu ya, Bunda ya. Ya, mungkin seperti itu Bu Afra, kita sudah di slide terakhir tadi ya. Mudah-mudahan tidak puas, mudah-mudahan Bunda semua di sini tidak puas, masih ingin terus belajar. Ya, betul. Terima kasih banyak jazakillah khairan Bu Wita, Masya Allah. Antusias dari ayah bunda sekalian untuk terus meningkatkan kemampuan Ananda, mendampingi Ananda di rumah. Insya Allah setelah ini kita bisa semakin bersinergi dalam rangka menaikkan kemampuan literasi Ananda. Jazakillah khair Bu Wita, Bu Marti, Pak Rashid, ayah bunda sekalian atas kehadiran hari ini. Jika memang ada yang nanti ingin ditanyakan, mangga menghubungi wali kelasnya. Jika ada yang ingin dikonfirmasi tentang perkembangan literasi Ananda, silahkan dikonfirmasi ke wali kelas masing-masing. Insya Allah kami guru-guru akan menerima dan sharing bersama. Seperti itu. Sekian, nanti setelah ini akan ada link untuk daftar hadir kegiatan sosialisasi fonik ini. Silakan diisi, insya Allah akan dikirim di grup kelas. Sama-sama, terima kasih ilmunya hari ini. Semoga kita semua tidak puas untuk mencari ilmu. Ya, gitu aja. Baik, terima kasih atas kehadiran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan bicara. Saya tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.